Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot. Sore hari ini saya ingin membahas kembali topik terkait dengan arisan online. Nah, dalam video kali ini secara khusus saya ingin membahas suatu pertanyaan yang diajukan salah seorang penonton kanal Hukum Elias Daburnot. Pertanyaan sahabat tadi itu demikian ya. Apakah saya bisa dilaporkan ke polisi dengan alasan saya tidak mampu membayar arisan yang sudah saya terima? Saya mengikuti arisan online, hanya dalam perjalanan saya mengalami kolaps ya, bangkrut secara ekonomi. Sehingga membuat saya tidak mampu atau sanggup untuk membayar arisan secara tepat waktu. Dan saya selalu dimintai oleh admin untuk membayar arisan tersebut yang belum saya bayar. Hanya sampai saat ini saya belum ada uang dan mau bayar dengan cara menyicil ya. Apakah owner arisan bisa melaporkan saya ke polisi? Nah teman-teman, kalau merujuk pada pertanyaan dan uraian yang disampaikan oleh sahabat tadi, sebetulnya tidak ada masalah karena dia mau menyicil ya. Akan tetapi saya tetap merasa perlu untuk membahas kembali ya dasar hukum arisan ini beserta segala konsekuensinya. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ingatkan kembali atau camkan kembali bahwa arisan diakui ya sebagai perjanjian, walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para anggotanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Nah, karena syarat sahnya suatu perjanjian ya sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dibuatkan dalam bentuk tertulis ya. Kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak pelaksana arisan online sebagaimana diuraikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ya. Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, perjanjian seperti yang diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kriterianya dapat dinilai secara material, dengan kata dapat dinilai dengan uang, maka makna perjanjian sudah terlihat jelas di mana perjanjian merupakan suatu peristiwa ya, seseorang berjanji atau melakukan suatu kesepakatan pada orang lain. Dalam hal tersebut, arisan online yang bersangkutan saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Nah, teman-teman sekalian, dalam hukum perjanjian itu sendiri ya, di dalam suatu kontrak atau perjanjian terdapat beberapa asas yang dapat dijadikan landasan dalam membuat perjanjian pada arisan online. Seperti ya, satu, asas kebebasan berkontrak ya, freedom of contract. Kedua, asas konsensualisme atau persetujuan para pihak. Ketiga, asas kepribadian. Keempat, asas itikat baik. Yang kelima, asas pacta sunt servanda, janji yang harus ditepati. Nah, arisan online ini merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial ya, dilakukan oleh beberapa pihak di dalamnya dengan metode pemutaran uang ya, money game. Dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan,
tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutup pembayaran lain. Nah, arisan berbasis online ini sama halnya seperti arisan yang dilakukan pada umumnya ya. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam arisan berbasiskan online ini adalah owner arisan. Owner arisan itu merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang diberi kepercayaan untuk mengatur seluruh kegiatan arisan. Kemudian ada anggota arisan, ya seluruh pihak yang terkait dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan. Kemudian ada pihak bank ya, penyalur transaksi dan penyimpanan dana oleh owner arisan dan peserta arisan, yang dalam hal ini para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, maka seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank ya, sosial media. Kemudian ada sosial media sosial ya, merupakan media online, para penggunanya dapat berbagi dengan mudah. Nah, jika kembali kepada pertanyaan sahabat tadi itu tentang apa dasar hukumnya jika dilaporkan ke polisi, maka jawabannya adalah bisa saja ya Anda dilaporkan ke polisi jika ada unsur wanprestasi ya atau ingkar janji. Dikarenakan yang menjadi kekhawatiran pada arisan online adalah bagaimana jika terjadi kemacetan atau gagal bayar, ingkar janji atau wanprestasi, sehingga menimbulkan kerugian, baik itu terkait anggota, peserta, atau pengelola atau owner ya. Bagaimana dengan ini kan terkait dengan tanggung jawab para peserta, anggota, dan owner. Nah, pada dasarnya semua kegiatan yang didasarkan pada perjanjian, baik lisan maupun tertulis, harus dilaksanakan dengan itikat baik, good faith. Nah, sekarang ini kan banyak orang ingin berinvestasi, termasuk para arisan online tersebut. Masyarakat banyak yang belum memahami bahwa arisan online adalah money game ya, permainan uang, dan tidak di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Walaupun begitu, apabila Anda tidak membayar iuran arisan online, maka Anda tetap ditagih sesuai perjanjian tadi itu. Karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang ya bagi para pihak yang membuatnya ya. Itu asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana diuraikan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di dalam pasal 1338 KUH Perdata tadi menegaskan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang ya bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikat baik ya. Dengan demikian, Anda yang sudah terikat pada perjanjian arisan online, mau tidak mau harus mematuhi kesepakatan tersebut, yaitu membayar iuran arisan sesuai perjanjian. Apabila saudara tidak membayar, maka Anda dapat dikatakan cedera janji atau wanprestasi ya. Nah, wanprestasi ini diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Nah, bentuk-bentuk wanprestasi itu ada beragam macam. Misalnya ya, tidak melaksanakan prestasi sama sekali ya. 2, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Atau melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Atau juga bisa melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Nah, debitur ya dinyatakan lalai dengan surat perintah ya. Dengan surat perintah dari pengadilan. Dan terkait dengan wanprestasi ini tentu ada
tata caranya ya, antara lain bisa melalui somasi ya, peringatan tertulis. Nah, kembali kepada pertanyaan teman tadi itu ya, apakah bisa dilaporkan secara ke kepolisian? Ya bisa saja ya, kalau memang ada unsur kelalaian atau ada unsur kesengajaan untuk tidak melakukan pembayaran. Akan tetapi perlu dicamkan bahwa ya, kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa seseorang itu tidak boleh dipidanakan hanya karena tidak mampu membayar utang ya. Itu gambaran garis besar dari ketentuan itu ya. Oleh karena itu, apabila saudara karena keadaan ekonomi yang lagi kolaps, belum mampu atau tidak bisa melakukan pembayaran arisan online secara tepat waktu, maka langkah yang bisa saudara lakukan adalah melakukan komunikasi atau negosiasi ya dengan owner atau admin arisan untuk melakukan pembayaran secara atau dengan cara menyicil ya. Itu menurut saya langkah yang paling elegan, paling tepat ya. Karena Anda tidak bisa juga dengan alasan apapun mengabaikan atau mengingkari kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat ya kan. Nah, itikat baik saudara untuk membayar itu tetap diperlukan, apakah dengan cara menyicil atau minta bantuan saudara, keluarga. Itu juga bagian dari upaya saudara tetap melaksanakan, tetap mempunyai itikat baik, melaksanakan kewajiban membayar iuran arisan. Yang mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi saudara yang mempunyai permasalahan hukum terkait dengan penundaan kewajiban melakukan pembayaran arisan online. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Elias Daburno.